Shalom keluarga damai, kembali dalam sapaan Damai Sejahtera 28 April 2022. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hidup yang sekali lagi Tuhan berikan buat kami. Kami rindu kesempatan hidup yang Tuhan berikan ini dapat kami pakai secara maksimal untuk memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami rindu firman Tuhan pada hari ini mengingatkan dan menegur kami agar kami tidak tertidur tetapi kembali menyadari tujuan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah kepada setiap kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, perenungan firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Sedemikian jauh firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan firman Tuhan kita hari ini adalah hidup tapi mati. Bapak Ibu Saudara, hal inilah yang terjadi dengan jemaat yang ada di kota Sardis. Apa maksudnya hidup tapi mati ini? Bapak Ibu Saudara, kota Sardis terletak di atas sebuah bukit yang terlalu kecil untuk perkembangan sebuah kota. Pertumbuhannya yang lambat membuat kota ini tertinggal dari kota-kota lain yang lebih baru. Pada tahun 17 Masehi, sebagian kota ini hancur karena gempa bumi. Penduduk kota Sardis yang puas diri harus menyaksikan kehancuran demi kehancuran kota ini. Dan pada jemaat di kota ini, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai pemilik ketujuh roh Allah dan 7 bintang. Pernyataan Allah ini merupakan pernyataan bahwa roh yang dimilikinya, roh Allah adalah roh yang memberi hidup yang sanggup membangkitkan jemaat yang mati. Apa permasalahan jemaat Sardis sehingga Tuhan Yesus harus memperkenalkan dirinya sebagai roh pemberi hidup? Permasalahan mereka adalah menikmati reputasi baik yang sebenarnya tidak layak dan tidak sesuai dengan kenyataan. Dikatakan hidup padahal sebenarnya mati. Penilaian Tuhan jauh lebih penting daripada penilaian seluruh dunia. Apa yang Tuhan katakan adalah kenyataan. Jemaat ini tidak mengenal diri dan keadaan mereka yang sesungguhnya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus memerintahkan agar jemaat ini bangkit dan menguatkan apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Kaki Dian dan terangnya belum sepenuhnya padam. Masih ada sisa-sisa yang baik yang harus kembali diperjuangkan. Tidak satupun pekerjaan mereka didapati sempurna di hadapan Allah. Kemungkinan besar jemaat ini masih menjalankan tradisi religius atau ibadah, tetapi tidak lagi memiliki kehidupan yang paling esensial di dalamnya. Doktrin-doktrin dan pengakuan-pengakuan diterima sebagai satu warisan yang diawetkan dan tidak dilestarikan dalam kehidupan, tidak dilakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berbeda dengan surat-surat lainnya, surat kepada jemaat Sardis ini tidak merinci satupun musuh atau bahaya dari dalam atau dari luar. Masalah yang ada dalam jemaat ini bukan dengan orang-orang Yahudi maupun kekesaran Romawi atau dengan guru-guru palsu, tetapi semata-mata masalah gereja ini adalah dengan dirinya sendiri. Demikianlah kondisi rohanian jemaat di Sardis. Mereka terlena dengan reputasi yang mereka miliki, yakni dikenal sebagai gereja yang hidup.
Akan tetapi Tuhan Yesus mengetahui keadaan kerohanian jemaat yang sesungguhnya. Sekalipun dari luar mereka kelihatannya hidup, tetapi sebenarnya di dalam hati mereka mati atau tertidur. Apa yang menyebabkan jemaat Sardis secara rohani tertidur, Bapak Ibu Saudara? Oleh karena mereka cepat puas dengan apa yang mereka capai. Mereka terperangkap dalam dosa kemunafikan, yakni melakukan ibadah dan pekerjaan pelayanan semata-mata hanya untuk menyenangkan diri sendiri atau untuk mendapatkan pujian dari manusia dan bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nampaknya baik, nampaknya bagus, tetapi ternyata itu semua berasal dari dosa kemunafikan, hanya untuk menyenangkan diri mereka sendiri. Dan Tuhan Yesus mengecam pekerjaan yang demikian. Dia menilai bahwa tidak satu pun dari pekerjaan mereka didapati sempurna di hadapan Allah, karena mereka hanya menerima dan mendengarkan firman, tetapi tidak mentaatinya. Tuhan Yesus menegur dan masih memberikan kesempatan kepada jemaat Sardis untuk memperbaiki diri dan bertobat. Kondisi tertidur secara rohani kalau tidak dibereskan ini akan berakibat fatal. Yesus menasehati agar motivasi mereka beribadah dan melakukan segala sesuatu bukan karena mau mencari pengakuan dari manusia yang bersifat sementara. Ibadah harus dilakukan dalam ketulusan karena kasih dan ketaatan terhadap firman Tuhan. Hal itulah yang bernilai kekal. Kehidupan rohani jemaat Sardis menjadi pembelajaran kerohanian yang berharga bagi kita yang hidup di masa kini. Jikalau tidak waspada, kita pun dapat terlena dan tertidur. Oleh sebab itu, mari kita tetap berjaga-jaga dan melakukan ibadah dan pelayanan kita dengan hati yang tulus mengasihi Tuhan dan ingin menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai kehidupan rohani kita hanya sebuah ritual belaka. Ibadah kita hanya merupakan event-event belaka, tanpa kita menikmati lagi relasi kita dengan Tuhan, relasi dengan sesama, tanpa kita menikmati pelayanan dan kehidupan kerohanian kita dalam relasi yang intim dengan Allah dan sesama. Jangan sampai kita pun sebagai orang Kristen di zaman ini nampaknya hidup, tapi sebenarnya mati. Mari Bapak Ibu Saudara kita merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sekali lagi mengingatkan setiap kami. Kalau Tuhan memberikan kehidupan untuk kami, berarti Tuhan punya tujuan dan kehendak untuk kami lakukan semasa hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami rindu semasa hidup kami benar-benar kami pakai untuk melakukan kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan, baik dalam pekerjaan, keluarga, studi, atau apapun yang kami lakukan. Kiranya Allah Roh Kudus menolong setiap kami melakukan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.